fearless. Tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan syuhada. Hamzah bin Abdul Muthalib. Nama lengkapnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abd Manaf al-Quraisy. Biasa dipanggil Abu Imarah dan digelari Sayyid Asy-Syuhada, penghulu para syuhada. Ia juga digelari oleh Asadullah atau singa Allah. Dan satu lagi gelar yang disematkan kepada beliau adalah Asad ar-Rasul atau singa Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah 2 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ia adalah paman Nabi sekaligus saudara beliau sepersusuan. Ibunya Hammah adalah putri Bibi Aminah, ibunda Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pemuda Quraisy yang paling mulia dan paling kuat kesadarannya akan harga diri. Ia juga seorang pemanah ulung, cerdas, dan akhlaknya mulia. Ia termasuk orang yang melamar Khadijah dari ayahnya untuk Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Hamzah pernah menjumpai Abu Jahal mencela Nabi dan ia langsung memukul Abu Jahal sambil mengatakan, "Anda berani menghina beliau, sedang aku mengikuti agamanya," dan ucapkan apa yang dikatakannya. Kemudian ia membawa Abu Jahal dan menyerahkannya di hadapan Nabi. Ia keluar dari Darul Arqam saat kaum muslimin telah menampakkan agama mereka secara terang-terangan sebagai salah satu pemimpin di antara dua barisan kaum muslimin untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Dan Umar bin Al-Khattab bertindak sebagai pemimpin barisan yang lain. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Zaid bin Haritsah. Ia menikah dengan Salma binti Uwais, saudara perempuan sahabat besar Asma binti Umais. Dari hasil pernikahannya dengan Asma, ia dikaruniai seorang putri yang bernama Imarah. Rasulullah SAW menugasinya sebagai orang pertama yang membawa panji dalam Islam. Beliau menunjuknya sebagai komandan 30 pasukan berkuda dari kalangan muhajirin dalam perang Saiful Bahar. Dalam setiap pertempuran, biasanya ia meletakkan bulu halus di dadanya. Dalam perang Badar, ia berperang dengan bersenjatakan 2 pedang. Dalam perang ini, ia berhasil membunuh Saibah bin Rubai'ah, pahlawan tentara kafir Quraisy, Tuma'ah bin Adu, dan lainnya. Tentang Hamzah, Umayyah bin Khalaf mengatakan, itulah yang dilakukan Hamzah terhadap kita. Ia meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau pernah bersabda, "Hendaklah kalian selalu bermunajat dengan doa ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu yang paling agung dan dengan ridhomu yang paling besar, karena nama ini adalah salah satu di antara asma Allah." Hadis riwayat At-Tabrani. Hamzah gugur sebagai syahid karena tikaman tombak Wahsy bin Harb, budak milik Jubair bin Mut'aim. Lalu Hindun binti Utbah, istri Abu Sofyan bin Harb, membelah perut Hamzah dan mengunyah hatinya. Tidak hanya sampai di situ, tentara orang-orang musyrik
juga memotong hidung dan kedua telinga Hamzah, lalu menyincang jasadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih atas kejadian ini. Saat itu beliau mengatakan, "Tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini." Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub di penghuni langit yang 7 dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, Asad Allah dan Asad Rasulullah. Selanjutnya beliau mengatakan, "Demi Allah, jika suatu hari nanti Allah menganugerahkan kemenangan kepada kita atas mereka, maka kita akan mencincang jasad-jasad mereka, di mana seorang Arab pun belum pernah melakukan seperti ini." Lalu turunlah firman Allah, surat An-Nahl ayat 126. "Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kau bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensalati jenazah Hamzah sebanyak 72 kali. Karena sewaktu beliau mensalati para syuhada Uhud, beliau menyuruh meletakkan jenazah seorang syahid di samping jenazah Hamzah. Lalu keduanya disalati. Kemudian jenazah yang di samping Hamzah dipindah dan diganti dengan jenazah syahid yang lain, sementara jenazah Hamzah tidak dipindah. Hadis riwayat At-Tabrani.